memiliki amal yang banyak, amal yang Jangan baik, lupa amal yang subscribe, soleh. like, and share. Dengan amal inilah, dan amal inilah yang akan menolong kita, sehingga dengan amalan yang baik ini membawa kita ke dalam tempat ataupun kepada tempat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah kesempatan kita mencari amal untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Pertama dan yang paling utama, kita selalu senantiasa bersyukur atas semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Perlu kita ketahui bahawa setiap manusia, bahawa setiap yang hidup pasti mengalami yang namanya kematian. Bahawa hal yang paling jauh dengan kita adalah masa lalu. Masa lalu itu adalah sebuah hal yang semakin hari semakin berlalu, yang artinya semakin hari semakin jauh dengan kita. Namun hal yang semakin hari semakin dekat dengan kita, yaitu kematian. Bahawa sesungguhnya sesuatu yang paling berat kalau kita timbang adalah dosa. Pada hari ini perlu kita mengingat kembali bahawa kita setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kematian itu adalah satu hal yang pasti akan terjadi dan perihnya pasti akan dirasakan oleh setiap hamba. Maka oleh sebab itu, sebelum Allah mencabut nyawa kita, kita perlu dan harus mempersiapkan diri kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah amal kita ini banyak untuk menghadap Sang Khalik? Atau masih banyakkah dosa yang tersimpan pada diri kita? Jika pada hari ini kita masih memiliki banyak dosa, maka artinya Allah masih memberikan satu kesempatan untuk mengurangi dosa ini. Maka tiap-tiap dosa yang kita perbuat akan menyebabkan diri kita ini semakin berlumurnya dengan kekotoran ataupun dengan sesuatu hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat kita mati ataupun meninggal nanti, ada beberapa hal yang mungkin menjadi amal jariah ataupun penolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah amal. Amal yang soleh, artinya amal yang baik yang akan menolong kita di saat kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita memiliki amal yang banyak, amal yang baik, amal yang soleh, dengan amal inilah dan amal inilah yang akan menolong kita, sehingga dengan amalan yang baik ini membawa kita
ke dalam tempat ataupun kepada tempat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah kesempatan kita mencari amal untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sedekah. Yang dimaksud dengan sedekah ini adalah sedekah jariah dan semua sedekah yang lainnya. Sedekah jariah seumpamanya seseorang bersedekah. Misal, kita memiliki kemudahan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mampu memberi 1 sak semen untuk pembangunan masjid. Maka dengan sebab sedekah untuk masjid tadi, semasih masjid itu ada di atas permukaan bumi ini dan orang senantiasa beribadah di atas masjid ini, kita yang sudah meninggal akan selalu tertransfer pahala-pahala kita untuk diri kita dengan sebab kita menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang terhormat, jika kita memiliki kemudahan harta, maka bersedekahlah kepada tempat-tempat yang demikian, ke masjid, kepada balai pengajian, madrasah ataupun kepada dayah-dayah, karena itu bisa menjadi amal jariah buat kita. Itu yang kedua. Adapun yang ketiga adalah anak yang soleh dan soleha. Jika kita memiliki seorang anak, anak itu akan menjadi bekal tambahan untuk kita. Dengan adanya anak itu akan menjadi penolong untuk kita nanti. Anak yang selalu berdoa kepada kedua orang tuanya, dialah yang akan menjadi penolong untuk diri kita. Dengan sebab adanya anak-anak kita selalu mengirimkan doa kepada kita. Dengan sebab itulah Allah meringankan azab bagi orang tuanya di dalam kubur. Maka jika kita mampu di dunia mencari ataupun memberi yang 3 ini, maka carilah, karena ini adalah amalan buat kita di hari akhir nanti. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kematian ini merupakan satu titik terakhir kita berkehidupan di atas dunia ini. Jadi kematian ini ataupun meninggal ini bukanlah satu perkara yang bisa kita mundur-mundur dan elak-elak daripada janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kita telah berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala kapan kita meninggal, dengan sebab apa kita meninggal, umur berapa kita meninggal. Karena di saat dulu kita sudah berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku meninggal di umurku 60 tahun misal, dan aku meninggal dengan sebab aku sakit ataupun dengan sebab aku kecelakaan pada jam ini, pada detik ini, pada hari ini, maka Allah pada detik yang telah kita janjikan itu tidak tergeser sedetik pun, pasti malaikat pencabut nyawa akan datang menghampiri kita. Karena tiap-tiap kita telah berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa kita meninggal? Apakah kita meninggal dengan keadaan yang baik ataupun kita meninggal dengan keadaan yang buruk? Maka kita selalu berdoa, Allahumma khtim ajalana ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, matikan aku dengan keadaan yang husnul khatimah, dengan baik. Maka juga kita selalu berdoa kepada Allah, Allahumma ahyina bil iman wa amisna bil iman wahsyurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'al iman. Kita juga selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan aku kehidupan dengan iman, kematian dengan iman, segala-gala dengan iman, masukkan aku ke dalam syurga dengan iman. Maka ini adalah harapan setiap orang. Maka di akhir-akhir doa kita juga selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, bahagiakan hidupku di dunia dan di akhirat nanti. Maka hadirin yang berbahagia, perlu kita berfikir untuk diri pribadi kita. Sudahkah diri kita menjadi orang-orang yang saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan muka yang ceria, dengan muka yang berseri-seri dan senang di saat pulang kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita kembali kepada Allah, kita kembali kepada Tuhan kita yang tidak akan pernah lagi kembali ke dunia ini. Maka setiap orang yang telah kembali kepada Allah tidak lagi kembali ke dunia ini. Karena kehidupan nanti di akhirat nanti, kehidupan setelah di dunia ini adalah kehidupan yang kekal. Sudahkah kita berfikir saat di alam kubur nanti? Sudah bisakah kita menjawab pertanyaan mungkar dan nakir? Di saat mungkar dan nakir bertanya kepada kita, ma rabbuka? Sudah tahukah kita akan menjawab apa tiap-tiap pertanyaan yang akan ditanyakan? Maka perlu kita beriman, perlu kita belajar ilmu-ilmu agama sehingga kita tanamkan dalam diri kita. Dan semoga Allah masih memberikan kudrah dan iradahnya, mampu kita menjawab setiap pertanyaan mungkar dan nakir. Karena hal yang paling perih nanti di saat ditanyakan oleh malaikat mungkar dan nakir, ma rabbuka, kita tidak mampu menjawab. Maka tongkat daripada malaikat nakir akan menancapkan kepada diri kita hingga tumbus diri kita itu kepada lapisan bumi yang ketujuh. Kemudian di saat malaikat menanyakan, ma imamuka, sudah tahukah kita akan menjawab apa? Maka jangan perbanyakkan untuk hal yang lain, tapi perbanyakkanlah untuk hal ini. Berfikir dan berfikir, sudahkah kita menjadi orang yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada malaikat? Dan mudah-mudahan Allah juga meringankan kepada kita setiap apa yang telah ditanyakan oleh malaikat nanti. Karena di saat itulah kita sendiri di sana, kita tidak membutuh apa-apa. Yang kita butuh adalah amal. Dengan amal itu mampu kita jawab setiap persoalan-persoalan yang telah ditanya dan akan ditanya oleh malaikat nanti. Maka hadirin yang berbahagia, bahwa kematian ini pasti akan kita hampiri. Maka perlu diri kita mempersiapkan diri kita untuk kita kembali kepada Allah dengan keadaan yang tenang dan siap. Jangan sampai diri kita saat mendadak, saat celaka, saat kadang-kadang diri kita dalam tiba-tiba menghadap Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai diri kita ini belum sanggup ataupun belum siap karena amalan kita yang sedikit. Maka saat ini Allah masih memberi kesempatan kepada kita hidup. Selalu senantiasa kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap hamba itu tidak tahu kapan dirinya akan mati. Karena kematian setiap hamba adalah rahasia daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita memiliki banyak dosa, jangan menanti-nantikan, alah nanti aku akan taubat, alah nanti aku akan beramal. Orang yang menanti-nantikan untuk berbuat baik seakan-akan dia tahu kapan dia mati, padahal dia akan mati kadang besok ataupun lusa. Maka dengan segeralah bertaubat ataupun beribadah kepada Allah, karena kita tidak tahu kapan Allah akan mencabut nyawa-nyawa kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasalah kita mengingat akan Allah dan senantiasalah kita mengingat akan kematian. Karena orang yang mengingat kematian, imannya akan semakin kuat dan ia akan semakin takut akan tiap-tiap sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takut mati akan selalu tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka cukuplah sekian pencerahan singkat daripada saya. Moga-moga ada manfaatnya kepada pribadi saya, dan jika ada kekurangan dan kejanggalan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.